Kelas menengah kian rapuh. Kelas menengah Indonesia makin rapuh. Kelas ini dihantui PHK dan masalah keluarga yang menggerogoti keuangan dan kesehatan mentalnya. Laporan jurnalisme data harian Kompas pada awal pekan ini memaparkan bahwa gangguan kesehatan mental telah bergeser dari pekerja kelas bawah ke kelas menengah. Berdasarkan analisis data mikrosurvei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, Badan Pusat Statistik tahun 2017 dan 2022, pergeseran ini dipengaruhi penurunan penyerapan tenaga kerja formal, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan peningkatan angka pengangguran. Pada 2022, sebanyak 49% pekerja kelas menengah merasakan gangguan kesehatan mental level tinggi. Sesuai Sakernas, definisi gangguan itu adalah pekerja dengan gangguan emosional atau perilaku, mengingat atau berkonsentrasi, serta mengurus diri dengan intensitas rendah, sedang, dan tinggi. Analisis data berbeda berdasarkan Susenas BPS tahun 2022 menunjukkan 1,7 juta warga yang tinggal bersama keluarga utuh mengalami tekanan. Jumlah itu setara dengan 58,6% dari 2,9 juta orang yang mengalami stres di Indonesia. Keluarga utuh yang dimaksud adalah mereka yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Stres yang dimaksud adalah gangguan emosional atau perilaku dalam data Susenas BPS. Sebanyak 1,7 juta orang itu dari berlapis generasi atau golongan usia. Sebagian diantaranya diyakini beririsan dengan mereka yang berada di kelas menengah sesuai data Sakernas BPS. Baik Susenas maupun Sakernas mengumpulkan data sesuai yang diisi atas kesadaran responden. Hasil analisis data mikro Sakernas dan Susenas tersebut mempertebal fakta bahwa kelas menengah tidak baik-baik saja. Laporan Kompas, yang juga berdasarkan data Susenas 2022, menunjukkan jumlah kelas menengah merosot menjadi 52 juta orang pada 2023 dari 60 juta orang pada 2018. Saat ini, calon kelas menengah mendominasi dengan jumlah mencapai separuh populasi di Indonesia. Kondisi ini antara lain karena daya beli calon kelas menengah dan kelas menengah menurun dipicu pekerjaan tidak layak berupa rendah, cenderung stagnan, serta minim kepastian kerja. Di luar itu, ternyata ada faktor masalah keluarga yang ikut merongrong. Keluarga tidak harmonis karena berbagai sebab, termasuk karena tekanan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan para anggotanya tertekan. Angka 1,7 juta jiwa terlihat kecil dibandingkan dengan 280 juta penduduk Indonesia. Namun, jumlah itu mungkin baru seujung kecil dari bongkahan besar masalah gangguan kesehatan mental di Indonesia. Padahal, keluarga adalah fondasi negara. Ketika keluarga tidak berfungsi baik hingga memicu kesehatan mental anggotanya terganggu, negara bisa goyah. Kelas menengah yang terus merapuh perlu diurai dan diatasi satu persatu tumpukan masalahnya. Dibutuhkan sejumlah intervensi kebijakan pemerintah untuk melakukannya. Namun, sudahkah pemerintah melihat kondisi ini sebagai masalah serius yang butuh penanganan segera? Sayangnya, sejauh ini publik melihat negara belum benar-benar hadir.